Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Arum Puspitasari, NPM 20010700007. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai media pembelajaran IPS untuk jenjang SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Bab 1 yaitu keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Selanjutnya adalah A. Konektivitas antar ruang dan antar waktu. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, konsep tentang ruang. Ada ruang absolut, ruang relatif, ruang relasional. Distribusi ruang atau spatial distribution adalah keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Pola ruang spasial atau pattern adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat Anda amati. Fenomena waktu dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, peristiwa siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu. Yang ketiga, fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari. Kemudian pergantian musim. Ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah. A. Kesempatan antara, intervening opportunities. B. Saling melengkapi, complementary. C. Kemudahan, transferability. Selanjutnya B. Kondisi geografis Indonesia. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku disebut atlas. Nah, seperti gambar ini ya guys ya, ini adalah atlas. Globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Globe berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Nah, seperti ini ya guys, gambar globe bisa kalian lihat. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, ini kondisi geografis Indonesia guys. Ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Bisa kalian perhatikan ya. C. Potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya lainnya. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Konvensional Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Indonesia memiliki beragam jenis tanah. Ada tanah yang subur dan ada tanah yang tidak subur. Sumber daya air dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Air hujan. B. Sungai. C. Danau. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.
Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Selain itu, ada pula potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Selanjutnya, keadaan penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia lebih dari itu. Komposisi penduduk membantu sensus penduduk untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk. Keadaan penduduk Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin. Ada piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Agama yang dianut penduduk Indonesia terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari data tersebut juga diketahui mayoritas penduduk di Indonesia adalah yang beragama Islam. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Komposisi penduduk berdasarkan letak geografis adalah pengelompokan penduduk berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Penduduk dapat dibagi berdasarkan letak geografis, yaitu di desa dan di kota. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 diketahui bahwa Indonesia memiliki 1128 suku bangsa. Ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Keragaman budaya Indonesia sendiri secara umum dapat kita lihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, pertunjukan seni, dan upacara adat budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keadaan alam Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Indonesia terletak di antara dua paparan besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Keadaan alam Indonesia dan relief muka bumi, yaitu wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Selanjutnya adalah iklim Indonesia. Iklim Indonesia terdapat iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Berdasarkan pendekatan biogeografi atau keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Berikut tiga kelompok fauna, yaitu ada fauna asiatis, fauna australiatis, dan fauna peralihan. Selanjutnya, F. Dampak interaksi antar ruang. Perdagangan antar wilayah adalah salah satu bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan atau produsen yang lain antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di dalam negara yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Dampak interaksi antar ruang antara lain ada 1. Mobilitas antar wilayah, 2. Perkembangan pusat pertumbuhan, 3. Perubahan penggunaan lahan, 4. Perubahan orientasi mata pencarian, 5. Perkembangan sarana dan prasarana, 6. Perubahan sosial budaya, dan 7. Perubahan komposisi penduduk. Cukup sekian informasi yang saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.